Halo, perkenalkan nama saya Andika Putra Hendrianto. Saya adalah mahasiswa Prodi Teknik Informatika semester 3 dengan NIM 2024 1020034. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat untuk tugas UTS kali ini. Aplikasi yang saya buat adalah aplikasi manajemen inventory yang saya beri nama Dika Music Center. Di sini kita buka aplikasinya. Jadi, di halaman pertama ini ada welcome screen sebagai penyambut pengguna sebelum masuk ke sistem inventory toko. Namun, sebelum kita masuk ke demonstrasi datanya, saya ingin memperlihatkan isi dapur atau backend terlebih dahulu, yaitu konfigurasi SQLite. Nah, kita sudah buka nih filenya, database _helper.dar. Setelah kita buka, kita bisa lihat di garis-garis awal, di line awal maksud saya. Di sini saya memakai trik bernama singleton pattern lewat perintah static final database intents. Yang ini gunanya adalah agar gerbang koneksi database di aplikasi ini cuma boleh dibuat satu kali saja. Ini membuat HP tidak boros baterai dan RAM, karena sistem tidak perlu membuka banyak gerbang sekaligus. Lalu kita scroll ke bawah lagi, ada fungsi yang bernama create db. Ini guys, maksudnya ini Pak. Jadi fungsi ini tugasnya membuat cetakan tabel bernama barang di dalam memori lokal HP. Di sini saya mengatur kolom-kolomnya ID sebagai kunci utama yang angkanya otomatis bertambah sendiri atau auto increment. Lalu ada kolom kode produk, nama barang, stok, harga, dan kategori. Semua kolom ini saya kunci dengan perintah not null. Artinya, saat kasir menginput barang, semua kotak di formulir wajib diisi dan tidak boleh dikosongkan. Mirip seperti perintah di HTML itu, saya lupa namanya. Lalu kita akan lihat file lain, yaitu file welcome screen dart. Itu file yang kita tampilkan sekarang ini. Sekarang mari kita bahas routingnya. Setelah kita buka, kita bisa lihat kode di filenya. Menggunakan perintah navigator push replacement, tujuannya agar halaman welcome screen dihancurkan dari memori setelah kita pindah ke halaman utama. Sehingga jika pengguna menekan tombol back fisik di HP, mereka akan langsung keluar dari aplikasi dan tidak terlempar kembali ke halaman penyambutan. Di sini kita coba. Sudah, kita back. Setelah masuk, di sini kita sudah masuk ke halaman dari home screen-nya. Saya akan menjelaskan fungsi selanjutnya. Saya akan menjelaskan fungsi CRUD dasarnya, seperti fitur menambah item, menampilkan item, mengedit item, dan menghapus item. Sekarang kita coba fitur create dan read-nya dulu. Di sini saya akan mengisi formnya terlebih dahulu. Kita akan mencet tombol di bawah. Lalu kita kode produknya ya ngasal saja, 1, 2, 3, 4 misalkan. Nama barang ngasal saja. Kategori, nah di sini kita bisa pilih kategorinya. Kita pilih kategori keyboard. Jumlah stok, harganya terserah. Di sini kita akan pencet tambah. Nah, di sini akan muncul item yang kita tambahkan tadi. Jadi, logika kodenya adalah pertama, data ketikan saya yang tadi di form itu dikirim ke fungsi create di backend.
Karena mesin database SQLite tidak mengerti bahasa codingan Dart, data tersebut disulap dulu menjadi bentuk kamus JSON lewat fungsi .tomap, baru kemudian dijatuhkan ke dalam label menggunakan perintah db.insert. Setelah datanya sukses masuk, halaman utama langsung memanggil fungsi readAll. Fungsi ini bertugas menyisir seluruh isi tabel dari baris pertama sampai terakhir, lalu mengurutkannya secara otomatis berdasarkan abjad nama barang lewat klausa order by (2) nama barang ASC agar tampilannya rapi di layar HP pengguna dan agar lebih mudah dicari juga secara abjadnya. Lalu kita akan coba untuk mengedit filenya, mengedit itemnya, maksud saya. Di sini kita akan pencet tombol pensil biru yang tadi saja. Sudah. Ini adalah adalah tampilan layar edit yang tadi item yang kita bikin. Untuk fitur edit ini kita akan coba. Misalkan saya mau ganti namanya. Mari kita lihat apakah berhasil. Maaf, kodenya. Ya, berhasil. Saya akan menjelaskan untuk cara kerjanya dari fungsinya. Untuk fitur update ini di file database, untuk fitur update ini di file database helper, sistem akan mencari baris barang berdasarkan ID uniknya menggunakan klausa where (2) ID sama dengan tanda tanya. Jadi, database tahu persis baris mana yang mau ditimpa dengan data baru tanpa salah sasaran ke barang lain. Di bagian front end file home screen Dart, lalu sesudah kita mencoba fitur edit, saya akan mencoba fitur delete. Di sini saya akan coba hapus item yang tadi saya edit. Nah, di sini ada pop-up dulu teman-teman. Jadi tidak langsung kehapus. Jadi kayak ada two-step verification-nya dulu supaya mencegah misalkan kita salah pencet atau gimana. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk jaga-jaga. Ini adalah kodenya. Di sini ya menggunakan fungsi db-delete sama lalu fitur yang lain adalah pencarian dan filter kategori. Di sini saya akan hapus barangnya, kita coba, dan ya terhapus. Lalu fitur lain yang ingin saya presentasikan adalah untuk fitur pencarian dan filter kategori. Selain CRUD biasa, saya juga menambahkan fitur navigasi pintar yaitu pencarian dan filter kategori. Kedua fitur ini diatur dari satu fungsi backend yang sama, yaitu ada di database helper, yaitu fungsi search barang. Ini adalah fungsinya. Kita coba demonstrasikan dulu di HP. Jadi misalkan misalkan saya mau cari gitar atau bass. Nah, di sini ada keyboard, piano juga ada. Ini kalau misalkan nggak ada kayak gini, kosong. Jadi seperti itu. Di sini kita juga akan coba untuk menemukan barang dari fitur search. Di sini kita akan cari misalkan gitar merek Fender.
Nah, muncul lagi. Sudah berhasil. Jadi cara kerja kodenya adalah jikalau kita menggunakan filter semua, ini semua yang saat ini saya pencet, database-nya hanya akan menyaring data berdasarkan teks yang diketik menggunakan perintah like dan simbol persen. Simbol persen ini bertindak sebagai wildcards, artinya selama nama atau kode barang yang mengandung kata kunci tersebut, baik di depan, di tengah, maupun di belakang kalimat, maka barangnya akan lolos dan muncul ke layar. Namun, jika pengguna mengetik kategori spesifik seperti misalkan keyboard piano, maka query database otomatis beralih dan menambahkan operator logika, yaitu N kategori sama dengan tanda tanya. Kondisi ini memaksa database melakukan penyaringan ganda yang ketat. Barangnya harus lolos dari kata kunci pencarian dan nilai kolom kategorinya di database harus sama persis dengan chip kategori yang sedang ditekan. Ini membuat sistem pencarian stok toko menjadi sangat responsif dan rapi. Jadi misalkan kita di sini kan sudah ada di halaman gitar dan bass. Kita di sini mau cari keyboard Roland tadi. Nah, itu nggak bisa, guys. Jadi karena kodenya adalah N bukan OR. Untuk kategori ya maksudnya. Kodenya kan N. Seperti itu, guys. Maaf maksudnya Pak latah. Jadi sekian adalah penjelasan alur kerja codingan dan demonstrasi aplikasi yang saya namakan Dika Music Center. Terima kasih atas waktunya Bapak Bambang. Saya tutup videonya.